yang terakhir, perseverance of the saints. Saya juga lebih suka perseverance of God. Ketekunan dari Allah yang memelihara kita. Jadi seolah-olah perseverance of the saints ini kan sifatnya itu seperti antroposentris. Jadi ketekunan orang kudus. Jadi seolah-olah karena kita tekun, maka kita dijamin keselamatannya. Ya, tetapi dalam pengertiannya benar. Karena itulah saya lebih suka di dalam poin yang kelima ini adalah perseverance of God. Jadi pemeliharaan Tuhan untuk orang percaya. Ada aspek divine of perseverance of God. Pertama, saudara, Allah bukan saja memilih manusia berdasarkan kedaulatannya dan kebaikannya saja, tetapi Allah juga aktif merealisasikan pilihannya sampai akhir zaman. Dan Roma 8 sampai dengan ayat 28 sampai dengan 30 ini jelas mengatakan program Tuhan tidak mungkin gagal. Ketika Dia sudah menyelamatkan kita, Dia akan pelihara kita, Dia akan topang kita sampai semuanya itu terrealisasi. Saya bacakan firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya kelak. Jadi saudara, kerinduan kita adalah berbicara eskatologi, kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus. Karena kita adalah mempelai wanita dan Dia adalah mempelai pria kita. Di sini saudara, kita lihat perseverance of God. Dari ketekunan orang kudus, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ketekunan daripada Allah adalah memberikan the providence of faith dari kita. Dia memberikan pemeliharaan iman kepada kita. Dia memberikan pemeliharaan jiwa kita, saudara. Daud diizinkan Tuhan mengalami satu kesulitan hidup, mengalami tantangan hidup, mengalami agresi hidup, mengalami pergumulan hidup yang begitu berat, sampai jiwanya seperti tertekan. Tetapi Daud bisa menang. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Jadi dalam bagian ini saudara, kita melihat orang-orang dalam Tuhan akan sama seperti Ayub, punya nyanyian jiwa. Maka kemenangan Ayub ketika dia menghadapi sakit penyakit, ketika dia sangat mengenal akan siapa Tuhan, dan dia akhirnya sungguh sadar di dalam terang daripada pembicaraan Elihu, bahwa semua yang dia sudah pikirkan tentang Tuhan itu salah. Apa yang dia pikir bahwa dia tidak layak mendapatkan penderitaan itu salah. Akhirnya ada timbulan nyanyian jiwa dalam hatinya. Dan akhirnya dia berani mengatakan, bukan dari orang lain aku mengenal Engkau ya Tuhan. Dan sekarang dengan mataku sendiri aku menyaksikan tentang Engkau ya Tuhan. Ada nyanyian jiwa, saudara. Jadi ada nyanyian jiwa daripada seluruh pergumulan kita. Bukan dari orang lain aku mengenal Engkau Tuhan, tapi dari pengalamanku sendiri sekarang aku mengenal Engkau. Jadi saudara, iman dalam Yesus Kristus. Dalam situasi sulit pandemi COVID seperti ini, dalam situasi yang sulit mungkin di depan kita akan mendapat yang lebih hebat lagi. Ada pemeliharaan iman, ada pemeliharaan jiwa. Akhirnya saudara, jiwa kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam keterbatasan, tetap bisa membesarkan Tuhan. Dan kita bisa memahami dalam situasi sulit ini, bagaimana terus bisa mengenal Tuhan. Jadi nyanyian jiwa menurut saya saudara, itu adalah anugerah daripada terang iman yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga jiwa kita tidak akan kalah dengan kondisi yang berat. Jiwa kita tidak akan tertindih. Jiwa kita sampai seperti terhilang gitu. Tidak. Maka saya tidak percaya saudara, orang Kristen itu bisa dirasuk oleh setan.
Jiwanya dikendalikan oleh setan, jiwanya dikendalikan oleh stres, jiwanya dikendalikan oleh problema, jiwanya dikendalikan oleh ketakutan. Saya tidak percaya. Kenapa? Dalam jiwa kita itu ada Roh Kudus yang lebih besar daripada roh apapun juga. Kita dicipta, diberikan tubuh, dan kita diberikan jiwa dan roh. Dan tempat hati nurani kita sudah dikuasai Roh Kudus, saudara. Jadi ini jelas sekali, saudara. Ada pemeliharaan Tuhan yang melampaui hal fisik kita, yaitu pemeliharaan iman dan jiwa. Kedua, Allah yang memulai pekerjaan yang baik akan mampu melengkapi setiap anak-anaknya dalam melewati tantangan dunia. Jangan pikir menjadi orang Kristen terbebas daripada kesulitan, terbebas dari masalah, terbebas daripada penderitaan. Justru Allah izinkan itu untuk menguji iman kita, menguji akan kematangan karakter kita. Tetapi Alkitab mengatakan kita tidak akan gagal, karena ada peran Allah Roh Kudus yang terlebih dahulu sudah melahirbarukan kita, Yohanes 3:3, membangkitkan kita, Efesus 1 ayat 19-20, menghidupkan kita, Efesus 1 ayat 5, menciptakan baru kita, 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 6:15, adalah Allah yang tidak akan membiarkan umatnya diperambakan lagi dengan dosa. Inilah periakan Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Inilah periakan daripada Paulus, juga hal yang sama. Bagaimana dalam Roma 6 ayat 1 dan 2, 6, 7 dan 14. Jadi artinya, saudara, Roh Kudus akan menopang kita. Kita tidak akan dibiarkan tergeletak, tertidur dalam dosa. Kita tidak akan dibiarkan sampai terikat dengan namanya akar-akar daripada dosa. Kita tidak akan dibiarkan masuk dalam lumpur dosa, seperti kita tidak bisa bangkit. Tidak. Kita seperti bola karet, saudara. Di dalamnya artinya engkau mungkin dijatuhkan, engkau akan bisa naik lagi. Engkau akan punya penopang daripada Allah Roh Kudus. Dan pekerjaan Allah Roh Kudus akan melampaui daripada kondisi situasi kita. Jadi disinilah, saudara, kita percaya sekali, saudara, pemeliharaan Tuhan yang paling ajaib adalah ketika Dia memelihara iman dan jiwa kita. Dia akan memelihara, akan fokus iman kita untuk terus mau menang. Dan apa yang bisa membuat kita menang atas dunia? Iman, kata Yohanes. Itu jelas. Dan yang ketiga, ketekunan orang kudus. Penebusan Kristus disalib untuk menggantikan hukuman Allah bagi manusia berdosa. Jika akan gagal oleh karena kehendak bebas manusia dalam menjalankan tanggung jawab rohaninya, di mana kuasa kasih Tuhan? Arminian mengatakan keselamatan bisa hilang karena manusia punya kebebasan, manusia punya pilihan, manusia punya kedaulatan. Jadi manusia bebas menentukan dirinya sendiri. Jadi pada waktu manusia akhirnya gagal dalam ketatan, dalam disiplin rohani, disitulah manusia hilang keselamatannya. Alkitab mengatakan tidak. Apa yang sudah diberi Bapa kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus katakan, aku akan menggenapkan keselamatannya sampai kekal. Jadi kasih kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Allah yang tidak pernah berubah memungkinkan umat pilihannya juga tidak pernah berubah. Malaki 3 ayat 6. Malaki 3 ayat 6. Bawa saja aku, Tuhan tidak pernah berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bani Yakub, aku Allah yang tidak pernah berubah. Kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan terus mengasihi yang disebut Israel secara rohani, dan Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang pernah berjanji bahwa kita ada di tangan Tuhan, karena Bapa yang sudah memberi kepada Dia. Maka Tuhan katakan tidak ada kuasa manapun yang merebut daripada tanganku.
bahwa keselamatan Tuhan beri itu pasti. Jadi saudara, ini juga pasti. Jadi perseverance of saints, the providence of God dalam nilai daripada faith kita, soul kita, itu pasti saudara. Ya. Dan yang keempat terakhir, ketekunan orang kudus. Kasih Allah yang besar terhadap orang berdosa tidak mungkin gagal oleh karena ada peran pemeliharaan Tuhan. Ya, tidak mungkin gagal karena ada peran pemeliharaan Tuhan melalui karya Roh Kudus, di mana manusia tidak akan gagal, taat, atau tidak bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi rancangan Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk membuat kita percaya dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan Kristus mati bagi kita ketika kita lemah, ketika kita seteru, ketika kita disebut musuh Tuhan. Maka kematian Kristus atas atribut kita yang lemah, yang terbatas, yang musuh Tuhan, itu tidak mungkin gagal. Dan di dalam 1 Yohanes 4, 8, 10 pun jelas dikatakan, kita akan terus punya gairah rohani untuk hidup dalam kesucian Tuhan. Dan kita akan terus berani menolak hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, hal-hal dosa. Nah, jadi ini jelas sekali saudara. Jadi dengan penjelasan 5 bagian ini, 154 kali pertemuan, 7 bulan. Bagaimana Synod of Dort di Belanda, mereka menyimpulkan ajaran yang benar dalam perspektif daripada Calvin tentang keselamatan untuk melawan Arminian, semua memberikan kepada kita penjelasan yang clear. Kesimpulannya saudara, konsep dosa berkaitan dengan anugerah keselamatan daripada tulip. Ada yang bersifat teosentris, antroposentris. Kita mengatakan akibat dosa total depravity, rasio emosi kita, kehendak kita. Dalam konsep Arminian yang bersifat antroposentris, juga sama seperti Thomas Aquinas, sama seperti Irenaeus, terbatas rusaknya. Rasio tidak rusak, hati nurani tidak rusak. Bagi kita semuanya rusak. Konsep pemilihan teosentris berdasarkan kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Keselamatan berdasarkan antroposentris, berdasarkan kebaikan manusia dan responnya. Konsep penebusan teosentris, kematian Yesus Kristus untuk semua orang, tapi targetnya hanya untuk orang pilihan. Konsep keselamatan antroposentris diberikan kepada semua orang, bersifat universal. Konsep anugerah, dalam konsep keselamatan teosentris, anugerah Allah melalui karya Roh Kudus tidak dapat ditolak karena kehendak Allah. Jadi anugerah karena kehendak Allah, bukan karena kita. Tapi dalam konsep keselamatan antroposentris Arminian, kehendak Allah dapat ditolak karena keputusan manusia sendiri. Ya. Konsep ketekunan dalam konsep teosentris, keselamatan tergantung pada Allah sebagai sumber jaminan. Jadi Allah penjamin, bukan manusia. Dalam konsep antroposentris, jaminan keselamatan tergantung pada ketaatan manusia. Jadi akhirnya manusia menjalankan ketaatannya gentar-getir. Karena kalau gagal, keselamatan hilang. Pelan kita diberikan damai. Maka pada waktu kita menghidupi keselamatan kita terus hidup dalam damai, karena ada jaminan daripada Allah Tritunggal. Dan kesimpulan yang terakhir, mari kita baca 1, 2, 3 iya. Pertemuan Canons of Dort 1918 sampai dengan 1919 menghasilkan tulip adalah kristalisasi konsep keselamatan berdasarkan Alkitab untuk melawan ajaran Arminian. Mengerti tulip semakin membuat kita kagum akan karya keselamatan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita semua. Jadi inilah sumbangan daripada Belanda untuk bagaimana kita mengerti kristalisasi konsep keselamatan dalam perspektif Alkitab, dalam terang daripada semua ajaran Calvin. Dan memang saya tidak setuju jikalau ini dikatakan inilah 5 pokok ajaran Calvin. Ya, saya lebih setuju itu adalah 5 pokok kristalisasi konsep keselamatan dalam Calvin. Karena ajaran Calvin begitu luas, begitu sangat dalam sekali, saudara. Jadi oleh karena itu, mari kita bersyukur sekali, mari kita menghidupi keselamatan kita dengan benar,
Dan mari kita terus berdoa, berjuang supaya keselamatan bisa kita isi berdasarkan realisasi yang tadi kita baca dan kita pelajari dengan benar bahwa Allah Roh Kudus turut bekerja. Mari kita berdoa.